Kecil-kecil cabai rawit. Ya, inilah panggilan yang cocok buat lensa dari Olympus M Zuiko 45 f1.8. Jangan kemana-mana, kita akan bahas semuanya. Selamat datang lagi di channel kecil gue, di cerita Febri Joko. Seperti yang udah gue info di awal, kalau kali ini gue akan bercerita dan membagi pengalaman menggunakan lensa dari Olympus M Zuiko 45 f1.8. Gue disclaimer dulu kalau gue bikin video ini adalah pure dari pengalaman pribadi gue, tanpa ada keterlibatan dari pihak Olympus. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman khususnya untuk pengguna Micro Four Thirds dan ada punya rencana untuk mau upgrade lensa, teman-teman bisa mempertimbangkan lensa 45 f1.8 ini teman-teman. Contohnya ini adalah kamera yang gue pakai buat ngerekam sekarang. Ini gue pakein lensa 45 f1.8. Jadi menurut gue lensa ini adalah lensa yang wajib hukumnya buat para pengguna Micro Four Thirds itu untuk bisa dimiliki. Karena memang selain lensa ini adalah masuk dalam jajaran lensa premiumnya mereka, lensa ini juga ada beberapa alasan yang memang wajib teman-teman punya. Loh, wajib punya? Emangnya kenapa? Yang pasti yang pertama itu harga lensa ini relatif murah teman-teman. Tapi sebelumnya, mahal dan murah itu sifatnya subjektif ya. Tapi dengan kualitas lensa yang diproduksi oleh Olympus, dan ini Olympus loh teman-teman, maksud gue dia sih produsen dan pembuat kameranya itu juga, dan lensa ini masuk ke dalam kategori lensa dari lensa premium. Jadi menurut gua harga dengan hasil fotonya itu melebihi ekspektasi gua, dan gue yakin teman-teman nggak akan menyesal dengan teman-teman membeli lensa ini ataupun teman-teman berinvestasi di lensa ini. Dan bahkan untuk harganya sendiri sekarang itu untuk harga secondnya juga ya itu tadi relatif murah, dan untuk harga barunya juga nggak mahal-mahal amat teman-teman. Bahkan dengan lensa yang ukurannya hampir sama, yaitu si Panasonic 42,5 1.7, itu dia harganya lebih tinggi dibandingkan dari lensa Olympus punya, yaitu 45 1.8 ini teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah ukurannya teman-teman. Nah, kalau untuk ukuran lensa 45 ini, kalau di full frame itu equal 90 mm. Jadi hampir sama dengan lensa 85 mm. Memang peruntukannya lensa ini adalah lensa untuk foto portrait atau yang headshot close up gitu. Ini sangat cocok banget teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lakukan perbandingan dengan lensa-lensa full frame 85, itu bedanya jauh banget teman-teman. Yang 85 kurang lebih segini, yang 45 ya cuma segini. Bahkan lensa 45 ini bisa masuk ke dalam kantong celana loh teman-teman. Berarti kan it's so tiny gitu, jadi benar-benar kecil banget itu lensa. Tapi ini nggak gue rekomen ya, masukin lensa ke dalam kantong celana, itu sangat berbahaya teman-teman, janganlah ya. Tapi yang pasti ukuran dari lensa ini kecil-kecil, dan itu memang kelebihan dari lensa-lensa dan body dari kamera Micro Four Thirds teman-teman. Yang ketiga, tajamnya lensa ini kebangetan teman-teman, dan gokil banget. Jadi kalau kita menggunakan bukaan terbesar kayak 1,8 itu teman-teman motret, sumpah tajamnya itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman zoom dari ujung ke ujung, tajamnya luar biasa. Yang keempat yang pasti adalah bokeh teman-teman. Oke, sebelumnya please jangan dibandingin sama full frame. Tentu pasti beda, karena ibarat langit dan bumi, pasti beda lah ya. Tapi bokeh untuk ukuran Micro Four Thirds ini, dan dengan relatif harga yang murah tadi, hasil bokehnya itu sangat-sangat lembut, dan kalau gue lihat tuh smooth banget. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita menggunakan lensa manual yang harganya mungkin di bawah range 1 juta gitu, gue suka melihat
bokehnya itu kayak apa ya, kayak distraksi gitu, jadi kayak mengganggu gitu. Nah kalau lensa dari Olympus 45 ini untuk bokehnya itu sangat smooth teman-teman. Yang kelima, bukaannya 1,8 teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman motret di keadaan low light atau cahayanya minim, itu teman-teman masih bisa menggunakan bukaan terbesar tanpa harus mengorbankan noise yang banyak. Jadi teman-teman masih bisa motret dengan ISO yang lebih rendah. Nggak ada yang namanya sempurna di muka bumi ini teman-teman, karena kesempurnaan hanyalah milik yang di atas. Jadi supaya lebih fair, gue akan juga jelasin kekurangan dari lensa Olympus 45 f1.8 ini teman-teman. Yang pasti bodi materialnya sendiri adalah plastik. Jadi teman-teman jangan berharap ketika mau membeli lensa ini akan mendapatkan lensa yang full metal. Jadi jangan terlalu berlebihan lah ekspektasinya. Tapi kalau menurut gua, kenapa Olympus membuat lensa ini dengan material plastik, gue yakin ini lebih ke untuk menekan biaya kos produksinya sih, supaya mereka bisa menjual itu tadi harganya relatif murah tapi dengan kualitas hasil foto yang mengagumkan. Lalu ada juga chromatic aberration pada lensa ini. Jadi misalkan teman-teman memotret dalam kondisi high contrast, misalkan teman-teman memotret backgroundnya itu cahayanya lebih terang dibanding si objeknya, itu teman-teman akan menemui banyak warna ungu atau biru, biasanya itu ada di pinggir-pinggiran. Tapi masalah ini sebetulnya bisa diatasi dengan di-adjust lagi saat melakukan post production teman-teman. Jadi ini sebetulnya bukan masalah yang terlalu krusial buat gue. Terus yang sangat disayangkan dari lensa ini ketika kita mau membeli, itu nggak mendapatkan lens hood teman-teman. Ya walaupun kalau gue sendiri secara pribadi, gue tipikal orang yang memotret nggak suka dengan menggunakan lens hood menurut gue. Tapi kalau menurut teman-temannya beda ya silakan. Nah cuman untuk beberapa orang lens hood ini sangat disayangkan sih nggak dimasukin ke dalam pembelian ya. Mungkin itu lagi-lagi untuk menekan biaya produksi dari si lensa ini juga teman-teman. Jadi kesimpulannya buat lensa Olympus M Zuiko 45 f1.8 ini, dan kalau teman-teman mau upgrade lensa, pilihan lensa 45 f1.8 ini bisa menjadi atau masuk ke dalam list atau daftar pembelian lensa berikutnya. Karena teman-teman percaya deh, teman-teman nggak akan pernah rugi kalau sudah mempunyai lensa ini, karena kualitasnya sangat-sangat luar biasa dan hasil foto teman-teman akan meningkat drastis. Walaupun lensa ini peruntukannya untuk foto portrait, tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman juga untuk mengeksplor lebih lanjut untuk menggunakan foto saat street fotografi, food fotografi, atau bahkan landscape fotografi teman-teman. Buat teman-teman yang mau menambahkan atau mau memberikan saran inputan soal kehidupan fotografi atau video gue, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalkan teman-teman juga mau sharing pengalaman menggunakan lensa 45 f1.8 ini, monggo silahkan tulis juga teman-teman, supaya kita bisa saling berbagi. Karena sharing is caring teman-teman. Dan pastikan teman-teman terus pantengin channel video YouTube gue, karena video gue akan tayang episode baru di tiap hari Sabtu teman-teman. Dan kalau teman-teman masih mau menonton video-video gue lainnya, silahkan teman-teman bisa langsung klik video di samping kanan gue ini. Samping kiri, maaf, samping kiri ya. Oke, sekian dari gue, Febri Joko. Sign off. Salam motret.